Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama vlog KTC. Ini ada motor Scoopy yang masih baru, sekitar 3 atau 4 bulanan. Belum ada platnya, belum dipasang mungkin atau gimana. Karena kalau motor umur segitu ya mungkin harusnya udah ada platnya. Tapi herannya Kang Bro, herannya suaranya itu kasar banget ketika langsam. Tapi kalau jalan nggak kasar, tapi kalau langsam suaranya super kasar. Di area sini bunyi kemeluatak gitu. Padahal menurut informasi yang saya dapatkan dari yang punya motor ini selalu servis di bengkel resmi ya. Selalu servisnya di bengkel resmi. Ya menurut informasi yang punya motor ini, nggak pernah nyervis di luar bengkel resmi, baru di bengkel saya ini. Nah, ini harusnya warnanya bukan black tapi red ya, cuman dilapisi oleh stiker ya. Oke, langsung kita nyalakan aja ya. Nah, Kang Bro bisa dengar suaranya di sini, suaranya kemelatak. Suaranya ini suara kayak gitu. Ini kalau mesin agak panas, maksudnya dipakai berjalan beberapa kilo, misalkan 2 kilo, 3 kilo, itu suaranya malah makin parah lagi. Suaranya ini makin parah. Oke ya, kita langsung buka aja di area sini. Saya skip aja untuk pembuka. Enggak di skip ya, nggak apa-apa. Nanti saya coba buka di area CVT ini. Suaranya sumbernya dari sini. Kayak suara kipas longgar bisa, atau daerah sini. Tapi saya rasa sih kalau saya dengarkan nih suaranya di area sini. Tapi kalau digas itu enggak sekasar ini Kang Bro. Iya kan? Kalau digas suaranya halus. Nah, ini malah halus. Ini halus kan? Ini suaranya halus. Nah, timbul lagi suaranya kemelatak. Kalau dia posisi langsam langsung bunyi kayak gitu. Tapi kalau digas enggak. Di bawah jalan itu ya kayak motor normalnya, enggak ada suara kasar. Tapi kalau langsam itu suaranya kasar kembali. Oke ya, langsung saya buka. Biasa suara yang seperti itu, yang biasanya ini ya, biasanya aja sepengalaman saya, ketika motor itu langsam suaranya kemeletek. Tapi kalau digas halus itu biasanya di area sini, di area roller. Tapi kalau suaranya langsam halus, digas bunyi krek kayak gitu, biasanya di area puli sini, di bagian puli CVT. Kenapa saya memprediksi seperti itu? Motor ketika langsam itu di area sini itu udah berputar. Di area sini itu udah berputar. Kalau langsamnya halus, mungkin di area sini itu normal. Kalau langsam aja udah kasar, mungkin di area sini yang nggak normal. Karena di area belakang, ketika motor langsam belakang itu belum berputar. Tapi kalau langsam halus, digas bunyi, kemungkinan yang depan ini normal, yang belakang yang abnormal. Oke ya, langsung saya akan buka kira-kira apanya. Oke. Nah, oke Kang Bro, ini kita sudah buka ya. Sorry kalau suaranya agak berisik karena di sini sedang hujan. Ini udah saya buka. Sekarang saya mau coba buka di area depan karena suaranya itu menurut saya itu suaranya sumbernya dari depan. Karena posisinya bunyinya itu ketika langsam. Kalau nggak langsam nggak bunyi dia. Pak, tadi motor gini Pak. Lali gue engko. Hujan ya. Ya tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Iya, hujan itu. Ya, ambil payung. Bisa sebentar dong. Payung.
Mitra yang ngambil. Nah, Bandra di sini ya. Nah. Di sini ya. Nah, di sini penyakitnya Kang Bro. Nah, ini ada yang nggak beres ini, ada yang nakal ini ada yang nakal. Nah, ini lihat. Tutupnya ini sudah bukan originalnya KOJA, memang serinya ini itu K0J ya. Tapi bukan mereknya Milkunil. Ini ditukar, ini jelas ditukar. Bahkan nah ini loh, plastiknya ini Kang Bro. Kan ada ganjelannya. Plastiknya ini ya, ini ada ganjelannya. Nah, lihat kualitas plastiknya aja jelek kayak gini. Tipis, jelek kayak plastik ember pecah ini. Bayo, parah-parah ini. Berarti ada yang nakal ini. Motor 3 bulan suaranya bunyi kletek-kletek. Nyerpisnya ke bengkel resmi terus, ya. Saya nggak maksudnya nggak menuduh bengkel resmi itu jelek, enggak. Saya sendiri cara bongkar dan lain-lain itu berpatokan ke bengkel resmi, ya. Tapi mungkin di dalam bengkel resminya ada oknum yang nggak beres. Saya pernah mendapatkan motornya orang itu di servis di bengkel resmi ditukar aki jelek, itu pernah. Ini malah dalemannya yang ditukar Kang Bro. Nah, ini yang pertama, ini bukan original. Udah diganti, mereknya Milkunil, merek yang jelek. Nah, terus ini Kang Bro, ini rollernya. Cuman luarnya ini ditukar apa enggak, saya kurang tahu. Kayaknya kalau luarnya ini itu ditukar enggak ya? Kayaknya sih enggak, tapi secara fisik kalau motor ini umurnya segini, itu di sini permukaannya masih mulus banget, masih bagus. Nah, ini ditukar fix, ditukar. Ini udah enggak rata, ini udah kemakan juga. Coba cek. Tapi di sini nggak oblak Kang Bro, masih rapet. Nah, ini ada yang nakal nih bengkelnya ini. Mungkin yang ngerjain bengkelnya itu punya motor yang kayak gini, dikasih spare part yang non ori. Terus begitu ada garapan, motor masih ori ditukar. Ini nggak beres ini. Ini yang tutupnya tadi ya, ini tutupnya. Ini tulisannya sih FCC, masih originalnya, tapi kalau dilihat dari ininya itu udah nggak rata. Motor umur segitu sudah wajar. Terus yang bikin, nah ini lagi original KOJ itu nggak kayak gini originalnya. Original Scoopy Beat, terus yang satu apa itu lupa aku namanya. Yang modelnya kayak Scoopy juga, lali jenengnya. Pokoknya mesin-mesin KOJ itu nggak kayak gini ya. Rollernya nggak kayak gini. Rollernya ada tutupnya di sini. Jadi rollernya itu nggak berlubang tembus kayak roller Beat atau Vario yang lainnya, nggak. Rollernya nggak kayak gini. Tapi dia rollernya itu buntu sebelah, ada tutupnya. Kalau nggak percaya silakan cari di Google roller K0J ya. Original, nanti ada tutupnya di sini. Ini enggak ori. Warnanya kuning juga. Nah, ini udah lecet-lecet rusak, peyang. Nah, peyang lecet rusak. Nah, peyang lecet rusak. Oh, ini penyebabnya motornya kenapa suaranya kasar. Ternyata dituker ininya Kang Bro, ininya dituker. Coba saya cek ya, kayak gini ya. Kayaknya sih ininya masih originalnya. Cuman maksudnya original Honda loh maksudnya, bukan nggak tahu bahwa masih punyanya motor ini atau motor lain. Intinya ini original. Kalau tutup sama ininya udah nggak original, sama rollernya ini udah nggak original. Dan bosnya ini juga udah lecet-lecet kayak udah pemakaian lama. Yang jelas bagian ini ditukar. Biasa yang masih bagus, roller bagus dan ini bagus, itu kita masukkan gini, longgarnya nggak terlalu banyak, longgar ke sampingnya gini Kang Bro. Kalau longgarnya terlalu banyak ke samping, dia akan menimbulkan suara kemeletek. Gini ya, cara ngeceknya. Roller atau rumah roller yang rusak itu kayak gini. Ini saya pasang ngawur aja ya, biasa ya. Wong KW aja kok. Nah, masangnya kayak gini. Ini kita pasang kayak gini.
Ya, kita pasang kayak gini. Kita tutup. Terus kita kocok. Nah, ini ke atas bawah gini enggak bunyi. Ya kan, ke atas bawah, tapi ke samping bunyi. Nah, ke samping bunyi. Roller yang masih bagus atau rumah ini bagian ini yang masih bagus itu ketika kayak gini enggak bunyi, ke samping gini juga enggak bunyi. Itu masih bagus. Nah, sering saya dapati yang KW, yang bukan original, itu sering masih baru dikocak gini bunyi, ke samping gini juga bunyi. Wes makno itu kalau dipasang udah pasti bunyinya kemelatak, walaupun baru. Ini ke samping gini bunyi, kocak, enggak terlalu kedengeran karena hujan posisinya. Ini bunyi, ke sini bunyi juga kan bro, atas bawah bunyi. Nah ini penyebab yang menimbulkan suaranya kemelatak. Coba ya, untuk motor ini kan kayak gini ya. Nah posisinya seperti ini. Saya akan coba nyalakan dengan posisi terbuka. Ini kan nggak ada beban rumah roller ya. Coba saya start. Nah, ini posisinya langsam Kang Bro. Tapi halus, nggak ada suara tek kayak tadi. Tadi kan ketika di start langsung bunyi tek kayak gitu. Bunyi kemelatak dan kalau digas enggak, ini enggak usah digas, enggak ada bunyinya kemeletek. Kan udah fix ya penyakitnya di rumah roller. Nah ini, wah ini ada oknum yang enggak beres di bengkel resminya ini. Nah, ini kok sering ya kayak gitu. Saya pernah loh dapat tetanggaku sendiri, katanya habis nyerpis, injeksi atau apa kan. Terus nyobanya itu lama, katanya kayak gitu. Nyobanya itu enggak datang-datang ada setengah jam mungkin, nyoba motor kok lama banget. Pas datang itu motornya itu nggak bisa di start tangan. Kata si mekaniknya sih itu habis di servis jadi akinya drop. Nanti kalau dipakai udah ngisi. Ternyata sampai rumah nggak mau ngisi. Terus ditanyakan sama saya. Pas saya cek ternyata akinya itu dikasih aki yang 100 ribuan itu. Padahal motor Honda yang masih beberapa bulan itu kan akinya biasanya merek Yuasa atau GS yang ada simbolnya Honda, itu udah ditukar. Ada oknum yang kayak gitu itu oknumnya ya, bukan dealer resminya. Jadi jangan salah paham teman-teman, dealer resmi yang masih bagus yang jujur juga banyak. Jadi jangan salahkan, wah dealer resmi gini, enggak juga. Ada yang nakal. Semoga mereka yang nakal cepat tobat lah ya, jangan kayak gitu. Uang haram itu nggak berkah. Nah ini nanti saya akan coba ganti roller kalau ada ya. Saya mau ke bengkel resmi juga ini, cari rollernya sama tutupnya ini kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak tahu gimana ini ya. Wih, ini udah kemakan juga loh bagian dalamnya ini loh Kang Bro. Ini udah mulai kemakan jalurnya, mungkin karena si rollernya udah peyang ini. Tapi biasanya kalau tutupnya ini original, ini masih bagus, roller peyang pun dia masih nggak terlalu bunyi. Ini pengaruh di samping roller peyang, roller KW juga dia kocak. Sepilingnya terlalu jauh. Dia memang bisa gerak naik turun, tapi ke sampingnya itu ya ini terlalu jauh. Ke sampingnya harusnya dikit aja geraknya. Ini terlalu jauh. Nah, ini menyebabkan ketika langsam kan motor kan berputar kayak gini ya. Ya kan, si roller kan muter ya. Kayak gitu ya. Jadi ini berbenturan ya, kletak kayak gitu. Yes, fix. Tak carikan alatnya dulu Kang Bro. Oke Kang Bro, ini tadi saya habis dari dealer. Ternyata saya tahu penyebab kenapa rollernya diganti sama orang dealer, sama oknum yang nggak bertanggung jawab. Ternyata gini Kang Bro, rollernya ini K0J ini di daerah saya itu masih susah. Saya muter-muter ke dealer, ke toko, semuanya nggak ada yang punya. Masih susah karena motornya alasannya masih keluaran terbaru.
rollernya itu kan ada tutupnya separuh gini Kang Bro. Kalau K0J itu ada tutupnya, ini bolong semua. Jadi nggak tahu nanti ini saya pakai roller apa. Saya mau coba nanti pakai punyanya Beat, bisa nggak ya. Nah kalau yang ininya malah ada yang slide padnya, ini ada ini. Nah ini ada, saya dapat di dealer, harganya 30.000. Terus ininya plastiknya ini ada 3 biji. Kalau ori kayak gini ya, satuan. Kalau lihat di online kok adanya isi 3 kayak gitu ya, itu perlu dipertanyakan. Kita buka ini karena saya mau ganti ininya juga. Ininya kalau ini tipis, ini tebel, kokoh. Ini gampang melengkung Kang Bro. Kalau KW itu gini Kang Bro, kalau KW ya itu roller, ketekan roller ini bisa melengkung, terlalu tipis. Kodenya K0JA sama kayak gini. Cuman ini kan non ori, ini ada tulisannya, katanya high quality goods. Coba ya, saya mau coba ini plastiknya. Ini kan yang KW kan materialnya jelek ya, kasar ya. Ini kan saya pasang di sini ya. Nah ini kan sesek ya. Nah, masuknya aja susah. Ya, tuh susah. Masuknya aja, suweret. Ya, coba kalau di sini. Oh, sama susah berarti. Kalau ini longgar. Nah, tebalnya beda Kang Bro. Ketebalannya pun beda. Terus aku nggak mau membandingkan, membandingkan, tapi saya mau mengganti ini dengan yang original. Melebihnya enak. Klik, ada suaranya klik kayak gitu Kang Bro. Nek ori kayak ngono. Mudah-mudahan bisa. Saya mau bingung nanti ganti rollernya Beat atau apa. Oke Kang Bro, ini punyanya Beat. Saya bandingkan ya, Beat FI ya. Ternyata kurang tebel Kang Bro. Nah, kurang tebel dan kurang lebar. Jelas kalau kita pasang di sini kayak gini, pasti dia bunyi kemelotok malah. Nah bunyi kan. Selain itu juga ke sampingnya ini juga bunyi. Jadi nggak bisa ya pakai ini, harus punyanya KOJ memang. Tapi sayang, 1000 sayang, kita nyari nggak ada. Nah ini penyebabnya, saya tahu kenapa kok sampai nyolong roller. Ya karena langka, nggak ada barangnya di sini Kang Bro. Penyebabnya roller sampai dicolong, dijoli, dituker ya, itu karena langka. Jadi keingat tsunami Palu, orang nyolong minyak gara-gara minyak langka. Apa aja kalau langka itu bisa menjadikan kriminalitas ya. Coba saya pasang pakai roller yang lama, cuman saya ganti tutupnya ini aja ya, bisa halus apa enggak. Saya mau coba dulu. Kita coba pasang ya Kang Bro, pakai roller yang agak peyang ini. Tapi yang mana? Nggak ada Kang Bro. Muter-muter nggak ada kok. Coba saya nyalakan Kang Bro.
Suaranya halus. Suaranya halus ya, nggak kemeletak kayak tadi. Halus. Halus, halus. Nah. Nggak tek. Kalau tadi kan suaranya langsung kemeletak. Coba gas dikit ya. Nah, suaranya masih terpantau halus. Nggak ada bunyi ngelotek. Nggak ada ya. Masih halus. Berarti kemungkinan tadi disebabkan karena tutupnya. Apa lupa namanya, namanya lupa. Ini penyebab utamanya ini di biang keroknya. Ininya jelek. Walaupun ini diganjel pangga suaranya ngelotek yo. Tapi ini seharusnya ya rollernya juga diganti. Cuman ini nggak ada rollernya. Tapi di online sudah banyak. Nanti saya coba order di online di bengkel resminya aja. Di online tapi yang di bengkel resmi biar nggak dapat KW ya. Nanti officialnya saya belikan. Jadi misalkan seminggu barangnya datang kan kita bisa bongkar lagi ganti rollernya. Tapi untuk suaranya wes fix aman, nggak ada masalah. Yes ya, itu aja dulu. Ini tutup apa enggak ya? Nggak usah saya tutup lah. Intinya sudah halus ya. Biar saya tutup ya tetap halus. Buka saya tutup malah makin halus karena tertutup ini. Saya tutup aja lah. Oke Kang Bro, ini udah saya pasang ya. Tuh ada azan duhur. Kita aja starter lagi. Oh, suaranya udah halus ya. Makin halus daripada sebelum ditutup. Wes kayak motornya lah, janyar pantes nak suaranya halus. Wes, itu aja dulu. Tapi untuk motor ini belum 100% sembuh karena masih ada PR-nya. Bro. Dadah. Jadi masih ada PR untuk penggantian rollernya. Jadi saya pesankan dulu. Guys, gitu aja dulu. Semoga videonya bermanfaat buat yang nakal. Cepet-cepet tobat ya sebelum ajal menjemput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.